Apa itu pembakuan bahasa? Pembakuan bahasa adalah pemakaian bahasa yang tepat dan efisien. Pembakuan bahasa dapat dilakukan meliputi ejaan, pelafalan, istilah, dan tata bahasa. Dalam bahasa terdapat percampuran bahasa atau masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang digunakan yang disebut dengan interferensi bahasa. Contoh pengaruh bahasa Jawa. Zaki rumahnya paling ujung sendiri. Kata sendiri itu masuk ke dalam interferensi bahasa. Dan mobil tetangga saya sedang dijual. Kata dijual juga masuk ke dalam interferensi bahasa. Dan contoh pengaruh bahasa Sunda. Bukumu ada di saya. Kata saya itu juga masuk ke interferensi bahasa. Dan tolong eja ini dikesanakan. Yang kedua, pengertian ragam bahasa yang baik dan benar. Ragam bahasa yang baik dan benar adalah ragam bahasa yang penggunaannya sesuai tempat dan situasi. Contoh kesalahan penggunaan bahasa. Buku ini semua orang tidak bisa membaca karena mahal. Dan yang benar, tidak semua orang dapat membaca buku ini karena mahal. Seperti contoh yang lain, ibu membeli pasar ke sayur. Dan yang benar adalah ibu membeli sayur ke pasar. Yang ketiga, pengertian ejaan. Dalam bahasa Indonesia, ejaan adalah keseluruhan ketentuan dalam suatu bahasa. Ejaan menurut Van Ophuijsen tahun 1901 menyusun ejaan bahasa Indonesia atau Melayu yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia, seperti Y menjadi J dan OE menjadi dan U menjadi OE, C menjadi TJ. Contoh kata jam yang menjadi yang, doeloe menjadi dulu, cinta akan menjadi cinta, seperti Soekarno menjadi Soekarno. Dan ejaan menurut Suwandi 1947 menyusun ejaan untuk tujuan penyederhanaan seperti bentuk ulang atau kata yang ditulis dengan angka 2, seperti kupu-kupu, kura-kura, dan lain-lain. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Yang pertama, huruf atau fonem asing F, V, Z diresmikan penggunaannya sebagai bunyi bahasa Indonesia. Penulisan di sebagai kata depan. Kata ulang ditulis penuh, tidak boleh dengan lambang angka 2. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif tidak mengalami pembiasan karena adanya nilai-nilai kultural. Contoh kata makna denotatif. Kata makna bermakna memasukkan asupan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Dan makna konotatif adalah makna yang timbul akibat adanya kebiasaan kultural. Contoh makan hati, itu bukan berarti makan hati, tapi sedang sakit hati. Selanjutnya pembentukan kata. Ada 2 cara pembentukan kata. Yang pertama melalui pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang sudah ada. Diksi adalah pilihan kata yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif tidak mengalami pembiasan karena adanya nilai-nilai kultural. Contoh kata makna denotatif. Kata makna bermakna memasukkan asupan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Dan makna konotatif adalah makna yang timbul akibat adanya kebiasaan kultural. Contoh makan hati, itu bukan
berarti makan hati, tapi sedang sakit hati. Selanjutnya pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata. Yang pertama melalui pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang sudah ada. Contoh tata krama, daya tahan, dan serba tahu. Selanjutnya bentuk-bentuk serapan mengenai kata yang sudah sesuai dengan bahasa Indonesia. Contoh name, golf, dan bank. Nah, yang materi kedua ada materi diglosia. Apa itu diglosia? Diglosia adalah situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas varian bahasa yang ada. Satu varian memberi status tinggi yang dipakai untuk penggunaan resmi, dan varian status rendah digunakan untuk komunikasi tidak resmi atau komunikasi sehari-hari dengan teman sebaya. Definisi diglosia menurut Ferguson. Dialek utama bisa berubah dialek standar atau standar regional. Ragam lain memiliki ciri-ciri gramatikalnya lebih kompleks atau makna kata dipelajari melalui pendidikan formal, tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Situasi diglosia di Indonesia. Terdapat pembagian fungsional atas varian bahasa yang ada di masyarakat. Yang kedua, ragam bahasa dalam bahasa Indonesia, yakni ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam baku sebagai ragam tinggi yang digunakan dalam komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum. Dan ragam tidak baku, tawar-menawar di toko, tawar-menawar di pasar, ceramah dalam situasi tidak resmi, dan percakapan dengan temannya sejawat. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ragam baku digunakan dalam bahasa yang resmi atau formal, seperti dengan tamu yang penting atau dengan guru-guru kalian. Pas pisan. Sudah? Sekian presentasi dari saya. Saya Fikesana Setia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.